Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dania dari kelas 10 reguler SMA IT Insani Kota Sukabumi akan merangkum dan menjelaskan materi pengetahuan dasar peta dan pemetaan berdasarkan tugas yang diberikan oleh Ustadz Ardi selaku guru pada mata pelajaran geografi. Pertama-tama, apa sih itu peta? Peta atau map berasal dari kata mapa yang artinya taplak meja. Secara harfiah, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. 10 komponen peta. Yang pertama, judul peta, berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, orientasi peta, menunjukkan arah atau mata angin pada peta. Yang ketiga, skala peta, menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak yang sesungguhnya. Yang keempat, inset, menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Yang kelima ada legenda peta, yaitu keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Yang keenam, garis tepi peta, yang membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapih. Yang ketujuh, garis astronomis, menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Yang kedelapan, lettering, yaitu tulisan untuk mempertegas arti-arti dan simbol-simbol yang ada di dalam peta. Yang kesembilan, simbol peta, yaitu tanda-tanda konvensional yang digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya. Yang ke-10 dan yang terakhir ialah sumber dan tahun pembuatan peta, untuk mengetahui sumber data dan waktu yang digunakan dalam pembuatan peta. Pembahasan selanjutnya yaitu proyeksi peta. Proyeksi peta ialah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Jenis proyeksi peta ada 3. Yang pertama, proyeksi zenital atau azimutal, menggambar di daerah lintang yang tinggi. Terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi gnomonic, stereografik, dan ortografik. Yang kedua, proyeksi kerucut atau konikal, menggambar di daerah lintang yang sedang. Yang ketiga, proyeksi tabung atau silindrikal, menggambar di daerah lintang yang rendah. Proyeksi peta berdasarkan proyeksi bidang dibagi menjadi 3, yaitu standar, universal, dan oblik. Syarat pembuatan peta. Yang pertama, konform, artinya bentuk bidang daerah, pulau, dan benua digambarkan pada peta harus sesuai dengan bentuk aslinya. Yang kedua, ekuivalen, artinya daerah yang digambarkan harus sesuai luasnya dengan yang aslinya. Yang ketiga, equidistant, artinya jarak yang dipetakan harus sama perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Jenis-jenis peta. Berdasarkan skalanya, peta dibagi menjadi 5, yaitu peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Berdasarkan isinya, peta dibagi menjadi 2. Yang pertama, peta umum atau ikhtisar, ialah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah. Contohnya peta RBI, peta topografi, dan peta korografi. Yang kedua, ada peta khusus atau tematik, ialah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu, contohnya peta curah hujan dan peta geologi. Yang selanjutnya, jenis peta berdasarkan sumber datanya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, peta induk atau basic map, yaitu peta yang dihasilkan dari survei di lapangan. Yang kedua, peta turunan atau derived map, yaitu peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada. Berdasarkan bentuknya, peta dibagi menjadi 3. Yang pertama, peta timbul, artinya peta yang menjelaskan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Contohnya peta relief. Yang kedua, peta datar, dibuat pada bidang datar, contohnya kertas, kanvas, dan kain. Yang ketiga, ada peta digital, datanya terdapat pada suatu pita magnetik atau disket, sedangkan pengolahan dan penyajian datanya lewat komputer. Pembahasan terakhir yaitu fungsi dan tujuan pembuatan peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi, contohnya bentuk benua,
negara, atau gunung. Yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang kelima, mengkomunikasikan dan menyimpan informasi keuangan. Yang keenam, membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang ketujuh, membantu pembuatan desain, misalnya desain jalan dan bahan analisis spasial. Nah, sekian untuk rangkuman dan pemaparan materi pengetahuan dasar peta dan pemetaan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materinya atau penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.